Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk seluruh guru penggerak. Perkenalkan, saya Ninda Nur Afifah, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1 koneksi antar materi. Kata pendidikan dan pengajaran sering kali dipakai bersama-sama. Akan tetapi, pendidikan dan pengajaran memiliki arti yang berbeda. Pendidikan itu sendiri adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, yang artinya pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan juga dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memajukan bertumbuhnya pendidikan budi pekerti, yaitu kekuatan batin dan karakter, pikiran, serta tubuh anak. Kata pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya, pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak baik lahir maupun batin. Pengajaran itu sendiri merupakan proses memanusiakan manusia sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan, saya terlalu banyak berceramah dan siswa hanya duduk diam mendengarkan. Saya menganggap bahwa murid di kelas adalah objek, di mana seseorang murid harus mengikuti perintah serta aturan kurikulum yang diberikan. Saya juga menganggap pembelajaran yang sudah berhasil sesuai dengan KKM. Saya hanya fokus untuk menyampaikan materi saja. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari apa yang telah saya lakukan kurang tepat. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan antara lain, saya menganggap murid bukan sebagai objek, tapi sebagai subjek pembelajaran. Guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Hal apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar. Saya lebih menghargai setiap karakteristik belajar siswa. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya dari aspek kognitif saja, tapi harus mencakup keseluruhan, mulai dari aspek sosial, budaya, afektif, psikomotor, dan spiritual. Metode pembelajaran yang saya lakukan lebih berorientasi pada murid. Saya juga berusaha untuk menggunakan media pembelajaran yang menarik supaya anak-anak tidak bosan, lebih semangat, dan termotivasi. Teknik penilaian pada anak-anak juga saya lakukan tidak hanya dari sisi kognitifnya saja, tapi saya pertimbangkan dari keseluruhan aspek. Yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan komunikatif yang sesuai dengan karakter siswa. Saya juga akan menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, komunikatif, kreatif, dan kolaboratif. Saya juga akan mengajak anak-anak belajar sambil bermain di luar kelas agar tercipta suasana baru dan bisa membangun semangat belajar anak. Karena sejatinya seorang guru harus memiliki rasa hormat dan memuliakan anak, sehingga tumbuh perasaan senang dan bahagia dalam diri mereka. Seorang guru juga fasilitator yang menuntun, bukan menuntut. Karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid dan berusaha menjadi teladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan.
Semoga video ini menginspirasi Bapak dan Ibu. Salam dan bahagia guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.